Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Biologi Molekuler. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi metode analisis biologi molekuler dalam industri pangan. Beberapa hal yang akan kita bahas adalah bagaimana aplikasi teknik analisis biologi molekuler diterapkan pada deteksi foodborne patogen, deteksi alergen, dan melakukan tracing pada bahan pangan pada suatu sistem food chain system. Nah, menarik bukan? Mari kita bahas satu persatu. Foodborne dan waterborne disease adalah salah satu masalah yang sangat serius di dunia. Oleh karena itu, industri pangan perlu melakukan pengecekan sampel bahan pangan secara rutin, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir. Namun, pengecekan secara konvensional mikrobiologis memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, tidak semua mikroba yang terdapat pada bahan pangan dapat ditumbuhkan pada medium yang digunakan saat pengujian mikrobiologis, sehingga jumlah atau jenis mikroba yang terdeteksi belum mewakili semua yang ada pada sampel pangan. Yang kedua, pengecekan secara mikrobiologis membutuhkan waktu yang lama, padahal seringkali hasil perlu sangat cepat diketahui. Oleh karena itu, pengecekan dengan biologi molekuler dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ada 3 metode yang umumnya digunakan untuk mendeteksi keberadaan foodborne pathogen. Yang pertama dengan cara conventional microbiological methods, dengan teknik culturing atau microscopic observation menggunakan karakteristik spesifik suatu koloni. Identifikasi dilakukan dan kuantifikasi juga dilakukan terhadap mikroba patogen yang ada pada sampel makanan. Yang kedua dapat dilakukan dengan immunological method, berbasis specific binding antara antibodi dengan antigen dari bahan pangan. Yang ketiga adalah dengan cara nucleic acid based assay method. Pada teknik ini didasarkan pada identifikasi polimorfisme pada DNA ataupun RNA sekuen yang digunakan untuk mendeteksi organisme target, seperti salah satunya mikroorganisme. Pada saat ini kita akan fokus membahas pada analisis yang ketiga. Salah satu contoh nucleic acid based assay method adalah molecular subtyping. Molecular subtyping adalah metode analisa yang didasarkan pada hubungan kekerabatan atau hubungan taksonomi antara strain dalam satu spesies. Beberapa contoh molecular subtyping antara lain restriction fragment length polymorphism atau kita kenal dengan istilah RFLP, random amplified polymorphic DNA atau RAPD, dan amplified fragment length polymorphism atau AFLP. Contoh lainnya adalah analisis berbasis proses hibridisasi. Hibridisasi dilakukan dengan menggunakan probe yang telah di-tag sepanjang 15-30 base pair untuk mampu mengenali komplementari sekuen dari DNA ataupun RNA dan berhibridisasi. Ada banyak tipe analisis berbasis sistem pengenalannya, seperti dot blot assay, in situ hibridisasi, Southern blotting, itu mendeteksi DNA sequence, Northern blotting, mendeteksi RNA sequence, dan fluorescent in situ hybridization. Metode deteksi berikutnya adalah metode deteksi yang didasarkan pada reaksi amplifikasi menggunakan polymerase chain reaction atau PCR. Metode ini keunggulannya adalah sangat sensitif dan sangat spesifik, sehingga banyak diterapkan pada industri pangan. Tantangan dan keterbatasan metode pengujian secara molekuler jika dibandingkan dengan metode mikrobiologi konvensional biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil interpretasinya. Pengujian secara biologi molekuler tidak bisa membedakan antara sel viabel dengan sel yang non-viabel karena analisisnya didasarkan pada deteksi asam nukleat. Sehingga, pengujian dengan rapid method menggunakan biologi molekuler diklasifikasikan oleh AOAC internasional sebagai berikut. Jika hasilnya negatif,
maka hasilnya dipastikan atau definitif sebagai negatif. Namun, jika hasilnya positif, maka disimpulkan sebagai presumtif, yang artinya memerlukan verifikasi lanjutan dengan teknik culturing secara konvensional. Yang kedua, sensitivitas dan rapiditas. Analisis biologi molekuler adalah metode rapid yang tetap memerlukan adanya standar atau reference untuk membandingkan hasilnya. Yang ketiga adalah masalah spesifitas, di mana analisis berbasis asam nukleat ini didasarkan pada spesifitas dari primer atau probe dalam mendeteksi DNA sequence target melalui proses hibridisasi. Yang keempat adalah waktu proses dan biaya. Analisis berbasis biologi molekuler memang dapat dilakukan dengan cepat, namun juga memerlukan biaya yang mahal. Gambar berikut mengilustrasikan perbedaan antara analisis konvensional dengan metode culturing method dengan metode berbasis biologi molekuler dengan menggunakan teknik multiplex PCR. Pada analisis konvensional memerlukan skill yang cukup tinggi dan waktu deteksi yang lama. Kita lihat total analisa mulai proses pre-enrichment, selective enrichment dan isolasi, identifikasi dan analisis serologi assay dilakukan dengan total waktu 5-6 hari. Sementara jika dilakukan dengan metode multiplex PCR, metode ini simple, cepat, dan sangat sensitif. Proses pre-enrichment dapat dilakukan kurang dari 20 jam. Kemudian, ekstraksi DNA, proses PCR, dan melakukan gel elektroforesis yang kesemuanya dapat dilakukan dalam waktu 1 hari saja. Dengan demikian, metode analisis berbasis biologi molekuler sangat applicable untuk diterapkan di industri pangan. Food alergi adalah abnormal imun respon yang terjadi pada orang yang sensitif terhadap keberadaan komponen tertentu dalam bahan pangan. Biasanya ditunjukkan dengan diproduksinya alergen spesifik imunoglobulin atau yang kita kenal dengan istilah IgE. Sampai saat ini, tidak ada upaya pencegahan terbaik selain mencegah kontak dengan alergen itu sendiri. Sehingga, industri pangan sangat perlu melakukan pelabelan terhadap produk pangannya jika mengandung alergen. Selain itu, badan regulasi seperti BP POM, FAO, dan sebagainya perlu melakukan tracing atau pendeteksian terhadap bahan pangan yang mengandung alergen, sehingga kebutuhan akan deteksi alergen secara akurat dan tepat sangat diperlukan. Pendekatan biologi molekuler dapat menjadi solusinya. Deteksi alergen pada bahan pangan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama didasarkan pada analisis berbasis protein, dan yang kedua dapat dilakukan dengan analisis berbasis asam nukleat. Pada tabel berikut, Anda bisa melihat bahwa target materi untuk analisis berbasis protein adalah protein, sementara pada yang berbasis asam nukleat adalah asam nukleat termasuk DNA dan RNA. Sensitivitasnya, analisis berbasis protein memiliki sensitivitas yang rendah, yaitu antara 10-100 ppm, sementara yang berbasis asam nukleat sangat tinggi, yakni mencapai 1 ppm. Untuk spesifitasnya, analisis berbasis protein kurang spesifik, sementara yang berbasis asam nukleat sangat spesifik. Walaupun keduanya sangat mampu dilakukan kuantifikasi, namun waktu deteksinya untuk yang berbasis protein memerlukan waktu yang relatif lebih cepat, yaitu 30 menit sampai 2 jam, sementara yang menggunakan DNA 2-3 jam, di mana analisis yang berbasis protein sangat sederhana, sedangkan yang berbasis asam nukleat lebih complicated. Kemampuan secara teknis untuk analisis berbasis protein sangat rendah, sementara kecakapan dalam hal teknis untuk analisis berbasis asam nukleat diperlukan. Selain itu, efek dari pengolahan bahan pangan terhadap target alergen
deteksi berbasis protein, proteinnya mudah mengalami denaturasi, sehingga seringkali tidak terdeteksi lagi. Sementara DNA lebih tahan terhadap proses pengolahan pangan. Selain itu, analisis berbasis protein tidak mampu dilakukan untuk sistem deteksi multiplex atau deteksi beberapa jenis sekaligus. Sementara yang berbasis DNA, karena reaksinya yang sangat spesifik, sangat mungkin dilakukan deteksi secara multiplex. Contoh analisis alergen berbasis protein adalah ELISA dan rapid test strip. Sementara yang berbasis asam nukleat seperti PCR, real-time PCR, NASBA, dan lainnya. Penggunaan DNA sebagai marker untuk mendeteksi keberadaan alergen protein pada makanan sampai sekarang menjadi kontroversi. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekspresi dari alergen sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga bisa jadi walaupun DNA-nya ada di sana, belum tentu alergennya akan terekspresi. Yang kedua, adanya proses pengolahan pangan sangat berpengaruh terhadap protein maupun DNA dengan level tertentu, sehingga akan mempengaruhi hasil dari deteksi. Adanya protein isolat ataupun protein tertentu yang digunakan untuk bahan pangan seringkali telah kehilangan DNA-nya karena telah mengalami proses purifikasi sedemikian rupa. Yang keempat, adanya matriks bahan pangan bisa jadi akan mempengaruhi keberadaan DNA di sana dan mengganggu proses deteksi. Beberapa metode analisis berbasis DNA yang digunakan untuk mendeteksi alergen seperti reaksi polymerase chain reaction dengan berbagai macam turunannya, reaksi melibatkan real-time PCR, dan PCR ELISA. Pada gambar berikut, Anda dapat melihat ilustrasi bagaimana reaksi PCR ELISA dilakukan. Yang pertama, sampel DNA dari bahan pangan diisolasi, kemudian reaksi PCR dijalankan dengan menggunakan primer spesifik. Setelah itu, amplikon hasil PCR kemudian akan ditempelkan pada plate ELISA. Setelah itu, produk mengalami denaturasi, sehingga yang awalnya berupa double-stranded DNA menjadi single-stranded DNA. Setelah menjadi single-stranded DNA, dilakukan proses hibridisasi menggunakan probe spesifik, kemudian probe akan menempel berkonjugasi dengan antibodi yang sudah tertempel dengan enzim konjugat. Lalu reaksi visualisasi menggunakan reagen tertentu sehingga konjugat yang terdapat pada antibodi akan merubah reaksi yang menghasilkan warna. Keberadaan antigen berupa sekuen DNA spesifik yang dikenali akan menunjukkan perubahan warna. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi performa dari pengujian food allergen dengan menggunakan reaksi biologi molekuler adalah efek dari pengolahan pangan terhadap integritas DNA yang dideteksi. Yang kedua, adanya PCR inhibitor yang terdapat pada bahan pangan. Kemudian, recovery dari DNA pada bahan pangan dan kualitas DNA yang dihasilkan. Berikutnya, bagaimana sensitivitas assay yang digunakan. Selain itu, beberapa hal lain yang perlu diperhatikan terkait proses amplifikasi, jumlah target DNA, proses kuantifikasi untuk meminimalkan adanya error, dan variabilitas dari pengujian. Fermentasi adalah teknik pengawetan tertua yang ada di dunia. Melalui proses fermentasi, mikroorganisme yang terlibat dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk yang dapat memperpanjang umur simpan dari produk pangan. Selain itu, melalui teknik fermentasi, kita dapat menghasilkan senyawa-senyawa tertentu yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Namun, seringkali industri fermentasi menggunakan starter berupa sistem black slope. Artinya, dengan sistem black slope, produk dari fermentasi sebelumnya digunakan sebagai starter untuk fermentasi berikutnya. Hal ini menimbulkan beberapa masalah.
Salah satunya terjadi mutasi pada starter yang digunakan. Selain itu, memungkinkan terjadinya kehilangan beberapa strain yang digunakan saat proses fermentasi. Kondisi ini menyebabkan produk fermentasi menjadi tidak konsisten. Selain itu, starter yang digunakan seringkali dipersiapkan dengan sanitasi yang kurang, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi pada produk fermentasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem untuk mempelajari sistem ekologi yang ada pada produk-produk fermentasi. Nah, pendekatan biologi molekuler menjadi salah satu upaya kita mempelajari ekologi mikroorganisme pada produk fermentasi. Ada beberapa teknik molekuler untuk mempelajari mikrobial ekologi pada produk pangan fermentasi. Yang pertama yang berbasis PCR, seperti sequencing 16S ribosomal DNA, multiplex PCR, real-time PCR, DGGE, PCR SSCP, TGGE, dan RAPD-PCR. Yang kedua adalah yang tidak berbasis reaksi PCR, seperti proses hibridisasi, ribotype printing, PFGE, AFLP yang didasarkan pada proses fragment length polymorphism, SDS-PAGE, Malditov-MS, dan SELD, atau menggunakan teknik yang mengkombinasikan dua atau lebih metode deteksi. Salah satu molekular teknik yang digunakan untuk mempelajari mikrobial ekologi pada produk pangan fermentasi adalah PCR DGGE atau Polymerase Chain Reaction Denaturing Gradient Gel Electrophoresis, yang diketahui sebagai salah satu pendekatan terbaik dalam memonitoring komunitas mikrobial pada produk pangan secara komprehensif, cepat, dan reproducible. Teknik ini dapat menggali dan menguak adanya microbial population, baik dari golongan bakteri, yeast, ataupun jamur. Gambar berikut mengilustrasikan bagaimana reaksi PCR DGGE dilakukan. Yang pertama, sampel mikrobial dari produk pangan diekstraksi terlebih dahulu DNA-nya. Kemudian, DNA yang diperoleh dilakukan proses PCR pada gen target tertentu, dan hasil fragmen PCR-nya diberi GC clamp. Kemudian, fragmen yang telah diberi GC clamp akan dilakukan elektroforesis menggunakan denaturing gradient gel elektroforesis. Pada tahap ini, masing-masing fragmen DNA yang berbeda GC kontennya akan terdenaturasi dengan derajat yang berbeda pula. Sehingga dalam satu sampel akan terpisah untai fragmen hasil PCR berdasarkan derajat jumlah GC kontennya. Seperti kita lihat pada gambar ini, satu sampel bisa terpisah menjadi 2-3 fragmen sekaligus, tergantung jumlah mikroba yang ada di sana. Berikut ini adalah hasil elektroforesis dari analisis PCR DGGE. Seperti Anda lihat, dari satu sampel bisa muncul beberapa fragmen yang menunjukkan masing-masing fragmen adalah satu isolat tersendiri. Dari hasil ini, kita bisa tahu hasil seperti yang tertera pada tabel ini. Misalnya, kita dapat mengetahui dominan bakteria yang ada pada suatu keju. Sistem traceability sangat dibutuhkan di industri pangan, karena dengan sistem ini kita bisa mengetahui keaslian dari bahan baku. Kemudian kita mengetahui asal dari bahan baku itu di mana. Berikutnya kita juga bisa tahu berapa persentase bahan baku tersebut, apakah sesuai dengan yang tercantum di kemasan atau tidak. Traceability system pada industri pangan digunakan untuk melakukan beberapa hal, seperti mengontrol keaslian dari bahan baku yang digunakan pada produk makanan. Yang kedua, kita bisa mengetahui apakah bahan makanan itu berasal dari tempat yang seharusnya.
Yang ketiga, apakah bahan makanan mengandung bahan baku dengan persentase yang sesuai dengan yang tercantum pada label. Beberapa teknik berbasis DNA yang digunakan untuk analisis traceability pada food industry seperti polymerase chain reaction, real-time PCR, next generation sequencing, single nucleotide polymorphism, dan forensically informative nucleotide sequencing atau kita kenal dengan FINS. Kita sudah mempelajari bagaimana molekular teknik diterapkan dalam mendeteksi foodborne patogen, mendeteksi adanya alergen, melakukan sistem tracing, dan lain sebagainya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.